Halo, selamat pagi sahabat SPM, sahabat seni pasar modal. Ini hari Minggu jam 10, artinya kita mulai ngebahas kembali seperti biasanya di minggu-minggu kemarin. Kita ngebahas review IHSG. Apa yang terjadi sih selama seminggu ke belakang dan apa yang terjadi sih selama seminggu ke depan nanti itu akan seperti apa. Oke? Kita ngelihat dulu rekaman yang terjadi selama IHSG seminggu ke belakang. Ada beberapa isu, baik isu positif ataupun isu negatif yang terjadi pada IHSG selama seminggu ini, di akhir Februari ini, yaitu dari mulai bukan penyebaran ya, bisa dibilang distribusi vaksin itu sendiri berjalan secara lancar. Itu akhirnya di awal-awal hari Senin Selasa tersebut mengalami hijau bursa kayak gitu loh. Tapi tidak lama dari itu ternyata ada kabar isu negatif nih. Isu negatif itu mengenai kode broker yang per tanggal 26 Juli 2021 itu akan dihapuskan. Artinya akan dihapuskan di running trade. Walaupun kita bisa ngelihat setelah bursa tutup, artinya dari mulai closing market sampai opening market itu kita bisa ngelihat, tetap pada saat bursa buka, yaitu saat opening market sampai closing, itu kita tidak bisa melihat pergerakan IHSG. Inilah yang menjadi kekhawatiran oleh para broker, bukan para broker, maksudnya oleh para retail, oleh para scalper, oleh para pencari cuan cepat, karena biasanya scalping ataupun para copet-copet ini yang intraday itu biasanya mengandalkan yang namanya kode broker. Kenapa mengandalkan kode broker? Karena kode broker inilah yang menjadi penanda strategi apa yang cocok di saham tersebut. Sebagai contoh, ada beberapa tipe gajah. Salah satunya adalah mama gajah. Dalam mama gajah ada 5 kode broker gitu ya, yang biasanya umum memainkan psychology market. Contohnya kayak YP, kayak KK, kayak CC, dan 2 lagi apa? Silahkan cari. Ada ya kok di buku di Art of Mr. Market. Jadi antara mama gajah tersebut bermain secara psychology market. Dengan bermain psychology market artinya harga bisa kapanpun dinaikin, bisa kapanpun diturunkan gitu. Kita tahu nih karakteristiknya seperti itu. Jadi kalau turun, yang megang adalah mama gajah, gak usah takut, gak usah panik kayak gitu loh. Karena pasti akan balik lagi, akan di markup lagi. Biasanya kalau mama gajah itu lagi akum, yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah saham itu diturunkan. Setelah penuh baru dinaikkan. Dinaikkan, mereka buang barang dikit-dikit. Setelah barang terakhirnya udah untung, baru mereka buang banyak untuk nurunin harga. Ngambil duit dari mana? Cut loss tersebut mereka ambil barang gitu. Selalu kayak gitu siklus setan yang terjadi kalau mama gajah yang bermain. Jadi sangat penting banget sebenarnya kode broker kita tahu kayak gitu loh. Apalagi broker summary. Gue termasuk yang menganut terhadap analisis broker summary. Gue mengambil segala keputusan untuk intraday atau untuk scalping itu dari yang namanya kode broker ya. Kode brokernya siapa yang menguasain, ada apa yang terjadi, siapa, kenapa, apanya, bagaimana, itu terjawab sebenarnya di kode broker kayak gitu loh. Dengan kode broker ini disembunyikan, iya, kasihan aja retail itu semakin digebuk kayak gitu loh. Sekarang udah berlaku kebijakannya Bang? Belum, kebijakannya belum berlaku per tanggal 26 Juli 2021. Artinya ada kurang lebih masa untuk announce atau untuk masa publik pemberitahuannya gitu. Jadi jangan kaget lagi kalau udah per tanggal 26 Juli 2021 itu kita nggak bisa ngeliat lagi di live trade itu siapa yang beli, siapa yang jual nih di kode broker, nggak bisa kita ngeliat lagi gitu. Itu yang terjadi selama seminggu ke belakang. Kekhawatiran itulah yang menyebabkan asing
masih takut-takut nih untuk masuk kayak gitulah. Ini gue lihat ya sini, bentar gue share screen di sini. Nanti yang belum lihat nanti bisa ngelihat, ini bakal di-upload di YouTube ya, untuk yang ngelihat share screen-nya nih. Ini penutup di tanggal 26 Februari yaitu di hari Jumat. Bang, CS termasuk Mamang Gajah nggak? CS nggak termasuk. CS itu prajurit, bagian nyebar-nyebar berita dia tuh. Oke, di sini ditutup bahwa ada beberapa emiten yang melakukan mengalami penurunan, yaitu adalah ASI, salah satunya Astra International, Astri lagi ASI, lalu ada Aces S Hardwares sama BMRI Bank Mandiri itu mengalami penurunan kayak gitu. Investor asing melakukan aksi jual bersih nih sebesar 94 miliar, 95 miliar kayak gitu. Dan ada 139 saham menguat, 345 saham melemah, dan 159 tidak berubah dari harga penutupan sebelumnya. Kita kesampingkan 159 tidak berubah, kita anggap itu gorengan, kita anggap itu gorengan. Nah, ada 139 saham menguat dan 345 saham melemah. Ini sebagai tanda warning apa? Udah 345, artinya ada 3 banding 1 di mana 3 itu adalah sahamnya semuanya mayoritas melemah. Jadi kita bisa katakan semua saham IHSG itu melemah per akhir Februari ini sebagai penutupan. Bisa jadi ini adalah gong dari akhirnya masa window dressing ataupun sebutan lainnya adalah January effect kayak gitu. ASI tertekan hingga 3,14% dengan asing menjual sebanyak 436 miliar. S Hardware asing jual 217 miliar. Bank Mandiri asing jualan 137 miliar. Dan saham kesukaan para corona yaitu Antam melemah hingga 4,05% ke level 2.800 dengan total transaksi hingga 3,7 triliun. Adapun saham yang menguat salah satunya adalah The Farm, PT Dafam Property, BNBA dan MIDI. Kayak gitu. Itu adalah kalau teman-teman pengen lihat itu beritanya ada di market.business.com. Jadi bisa cari aja di sana. Jadi dengan menggambarkan seperti itu, kita mengetahui ini apa yang terjadi sebenarnya dengan bursa kita gitu loh. Dengan bursa kita. Sebenarnya bursa kita apakah baik-baik saja? Kalau gue sendiri meyakinkan bursa kita nggak dalam kondisi baik-baik aja. Kenapa? Karena kebijakan kode broker tersebut itu adalah salah satu indikasi sebenarnya Indonesia nggak baik-baik aja, IHSG nggak baik-baik aja. Kenapa gue yakin seperti itu? Kenapa regulator menutup kode broker pada saat live trade? Tujuannya yaitu untuk memancing investor besar, rich people atau rich organizations ataupun sekelompok gajah untuk masuk di bursa kita dengan nyaman dan aman. Kenapa seperti itu? Karena asing masuknya tidak sebanding dengan yang keluar kayak gitu loh. Asing keluar sedikit pun udah berpengaruh IHSG. Untuk menopang IHSG salah satunya harus menguatkan salah satunya memberikan kenyamanan asing. Itu yang terjadi sebenarnya dengan bursa kita ya, dengan terjadi di bursa kita.
Dan menurut gue ini nggak baik-baik aja gitu loh. Artinya di sini ada, kalau IHSG sampai ambrol balik ke 5.800 atau bahkan jebol dari 5.300, itu adalah warning akan terjadi depresi ekonomi. Untuk mencegah terjadi depresi ekonomi yang tergambar dari IHSG, itu gimana caranya? Itu mengasih fasilitas lebih, sama kayak pajak, dihapuskan pajak gitu. Nah itu mirip kayak gitu, biar orang pada berani masuk lagi kayak gitu. Ini juga sama, menurut gua kasusnya sama persis kayak gitu. Jadi ya terima-terima aja lah kayak gitulah, karena kita kan sebagai pekerja penerima uang kayak gitu. Di sini sekarang gue ngeliat berdasarkan candle ya, secara teknikal untuk IHSG selama seminggu ke belakang kita lihat pergerakannya tuh flat karena isunya tuh hanya 2 hari yang menguat, sisanya tuh melemah gitu loh. Di sini bisa kita lihat hari 1, 2, 3, 4, 5 nih, hari Senin sama Selasa hijau. Senin Selasa hijau tapi udah bentuk hammer. Hari Rabu udah bentuk hammer. Hari Kamis, hari Selasa, hari Rabu udah merah, hari Kamis bentuk hammer. Hari Jumat itu ngebentuk pola kontinuitas ya, bullish spinning ya, bullish lagi, harami spinning ya, udah ngebentuk spinning. Artinya di sini merah, artinya di sini yang terbentuk adalah pola kontinuitas. Pola kontinuitas artinya dalam beberapa hari Senin itu kemungkinan besarnya ia masih akan di kisaran 6.240 dengan kecenderungan merah kayak gitu ya. Dengan kecenderungan merah yang terjadi untuk apa yang terjadi di hari Senin. Terus apa yang akan terjadi selama seminggu ke depan? Dengan ngelihat bentuk-bentuk candle-nya, tekanan untuk yang namanya reversal itu sangat-sangat tinggi gitu. Reversal atau pembalikan arah sangat-sangat tinggi. Jadi bisa jadi sepanjang Maret itu akan malah mengalami penurunan mungkin menuju masih di batas 6.100-an lah, 6.200. Oke, duduk nyaman masih di 6.200-an gitu loh. Tapi hari Senin itu kurang lebih akan mengalami merah, kecuali ada kabar-kabar positif lainnya ya, kabar-kabar misalkan Tesla masuk jadi atau segala macam yang istilahnya saham-saham blue chipnya itu mengalami kenaikan, maka itu akan membantu IHSG. Tapi kalau ya kondisinya kayak gini-gini aja, ya kayak gini-gini aja gitu loh, bakal flat cenderung turun. Itu yang akan terjadi. Apa yang terjadi IHSG selama seminggu ke depan menurut gua akan seperti itu. Kalau ditanya IHSG wajarnya berapa, harusnya menurut gua pribadi itu di 5.800-an. IHSG sekarang harusnya ya, dengan kondisi ekonomi dan sebagainya harusnya di 5.800. 6.200 itu tertolong oleh beberapa isu besar, dari mulai BRIS, dari mulai Antam, dari mulai January Effect selama Januari ataupun Santa Claus Rally dari November Desember, itu adalah sangat ngebantu IHSG. Tapi menurut pribadi pure harusnya IHSG itu di 5.800-an gitu loh. Bukannya gue pesimis atau apa ya gue mencoba realistis dengan menggabungkan fakta makroekonominya dan mikroekonominya kayak gitu loh. Dan satu lagi, benar itu, kripto. Sekarang asing itu lebih suka masuk ke kripto gitu ya, dan kita pun udah mulai masuk pada kripto. Itulah makanya udah mulai sepi kan, para trader corona udah mulai gue nyesel masuk, gue nyesel kayak gitu. Makanya dia udah mulai masuk, pindah ke kripto, udah mulai mencoba main Bitcoin karena yang harganya udah melampau tinggi, udah telat banget sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ya itu silakan balik lagi ke profil resiko masing-masing, karena ya uang kan uang lu semua kayak gitulah, bukan uang gua. Jadi mau hilang apa enggak ya balik lagi ke lu gitu. Lalu apa bagusnya? Apakah analis teknikal bagus ataukah yang bagus analis fundamental? Kalau gua pribadi, kedua-duanya penting. Jangan mengedepankan salah satu.
Teknikal itu fungsinya itu untuk menentukan titik beli dan titik jual. Fundamental tujuannya cuma satu, yaitu adalah membuat hati nyaman saat kita nyangkut. Itu fundamental. Itu secara harfiahnya lah kayak gitulah. Kalau teknikal tadi, kapan menentukan titik beli dan jual, itu menggunakan teknikal, nggak bisa menggunakan fundamental gitu. Jadi ia saling bersinergi antara teknikal dan fundamental. Jadi jangan menyampingkan salah satunya. Oke, kurang lebih itu pembahasan mengenai IHSG, apa yang terjadi selama seminggu ke belakang dan seminggu ke depan. Sekarang 10.20, masih ada waktu kita sama kurang lebih sampai jam 11 kita akan nge-review emiten. Oke, emiten pertama yang kita akan bahas adalah MNCN. Oke, kita bahas MNCN. Kalau teman-teman di depan laptop, silakan buka laptopnya, kita analisa bareng ya. Satu-satu coy. Oke, kita bahas satu-satu MNCN dulu. MNCN ini adalah salah satu yang punya gajah ya, yang punya gajah. Jadi sebenarnya faktor bandarmologinya tinggi, gitu. Faktor bandarmologinya tinggi. Gue pernah masuk harga berapa itu, rendah banget waktu itu gue masuk. Rendah banget waktu itu gue masuk ya gitu loh. Di berapa ya? Gue pernah. Sekarang MNCN bisa dilihat kalau misalkan teman-teman ini di depan laptop bisa dilihat, ataupun nonton aja di YouTube-nya ada. Bisa dilihat di sini. Ini gue belum menggunakan indikator ya. Gue belum menggunakan indikator. Sekarang fasenya itu adalah fase sideways. Dia udah ngebentuk yang namanya lembah yang sama. Dia udah bentuk lembah yang sama di 1020. Sekarang dia udah nyampe ke resistennya di 1135. Dia udah menyentuh resisten 1135. Dengan asumsi kayak gini, tapi volumenya nggak mendukung nih. Volumenya kecil banget volumenya. Volumenya nggak mendukung. Kemungkinan besarnya itu bisa hijau atau turun. Jadi walaupun hijau itu akan hanya berkisar di 1135 gitu loh. Dan kemungkinan kecenderungan turunnya lebih tinggi gitu. Jadi untuk MNCN sendiri kalau kita secara analis teknikal ini baru sederhana. Gue baru ngeliat sederhana, hanya ngelihat dari bentuk candle, volume dan garis support dan resisten. Hanya di sini maka kemungkinan kecenderungannya adalah tadi hanya berkisar di antara 1135 untuk hari Senin atau akan turun ke bawah. Kita ngelihat dari psychology market. Kita lihat dari psychology market. Bisa dilihat psychology marketnya pola netral, tapi dia mengarah ke atas. Kalau teman-teman buka, itu menunjukkan bahwa artinya dia akan kemungkinan hijaunya itu lebih tinggi. Jadi persentasenya mungkin 60-40%. 60 itu akan nembus 1135, tapi nggak bakal jauh dari 1135. Mungkin 1140, 1145 hanya saya di antara kisaran itu. Atau yang kedua adalah turun ke bawah. Kayak gitu. Karena ini resistennya resisten kuat, tapi volumenya tidak mendukung, jadi 60-40 kalau menurut gua. Jadi kalau yang udah masuk itu bisa melihat kondisi di hari Senin, tapi kalau yang belum masuk itu bisa yang namanya wait and see, atau kalau gua pribadi nyari yang lain gitu loh, karena udah menyentuh resisten, potensi untuk turun lagi juga cukup tinggi gitu. Oke, itu yang terjadi di MNCN ya. Kita lanjut ke BMRI. BMRI secara psychology market, di sini gue menggunakan RSI, Relative Strength Index, itu lagi mengalami penurunan menuju ke bawah. Belum sampai titik psikologinya, yaitu di 30 atau ke 20. Jadi
pilihan terbaik adalah wait and see. Apakah mau dijual? Gua pribadi BMRI ngapain dijual gitu ya. Kecuali averaging cost atau averaging down, it's good. Tapi kalau dijual, ya gua pribadi nggak menyarankan ngejual gitu ya. Berapapun lu nyangkut di BMRI, pasti dia akan balik lagi ke harga semula gitu. Terus pertanyaannya, kenapa perbankan pada turun? Perbankan pada turun itu disebabkan karena tadi ada masalah sebenarnya, di mana perbankan itu kan debit dan kredit prinsipnya. Tapi karena mengalami resesi, banyak yang susah dalam melakukan daya jual beli masyarakat. Debitnya terganggu nih. Salah satu funnelingnya terganggu, funneling utama. Selama ini bank bisa survive karena diasup oleh pemerintah yang menutupi debit-debit tersebut. Kalau udah habis, turun lagi mulai kayak gitu. Itu yang terjadi di semua perbankan gitu, Bank Mandiri, Bank BCA dan lain sebagainya. Dengan kayak gini asumsinya lebih baik wait and see. Wait and see sampai kapan? Kalau sekarang gua pribadi akan prefer masuk itu, nah ini di 5975. Di 5975. Kalau sampai ke 5975 itu silakan masuk banyak-banyak gitu ya. Jadi makin dibawa ke bawah 5975 itu akan makin banyak bawanya gitu. Terus kalau kita ngelihat dari bentuk candle itu tekanan jualnya juga cukup tinggi ya. Tapi udah mulai ngebentuk pola reversal. Artinya di sini enggak dalam waktu lama, artinya dalam seminggu ini, entah itu di hari apapun itu, di hari Senin kemungkinan masih merah, Senin Selasa, jadi bisa jadi di Rabu Kamis Jumat itu akan mengalami reversal, pembalikan arah ataupun menuju sideways. Jadi bisa jadi sideways di 6.150-an gitu loh. Itu untuk Bank Mandiri. Apakah benar? Kita lihat ADX-nya ya. Kita lihat ADX-nya, momentumnya masih tinggi. Artinya di sini potensi turunnya berarti masih tinggi. Artinya di sini dia akan membentuk pola merah dulu sebelum akhirnya sideways. Bisa jadi di tadi 5.900. Jadi lebih baik kalau yang belum masuk adalah sabar. Bagi yang pengen averaging down atau averaging cost, sabar. Sampai tunggu titik psikologinya berada di bawah 30. Oke, silakan buka charting, tunggu sampai di bawah 30, itulah momen masuknya. Oke, kita lanjut adalah KLBF. Kalbe Farma adalah salah satu vaksin ya. Oke, secara KLBF dari kelihatan bentuk candlenya dan ini didukung oleh momentumnya, indikator momentum ini lagi fase yang namanya fase sideways. Fase sideways dia akan bergerak TikTok ya, kayak ini. Aplikasi ini akan bergerak TikTok. Yaitu tadi dia akan ini sekarang udah menyentuh supportnya. Nah, ini adalah resistennya. Jadi supportnya itu adalah di 1470 atau 1475, resistennya di 1595 gitu. Jadi bisa main di area itu kalau pengen masuk di KLB. Tekanannya masih turun, masih rendah, jadi masih agak kemungkinan akan tembus dari 1470, tapi nggak bakal jauh dari 1470. Jadi akan bermain di area 1470, lalu akan balik lagi ke 1595. Jadi akan bermain dulu di area sana untuk dari Kalbe Farma, oke? 1470, 1595. Kita lanjut. Abba. Abba Mahadeka Media.
Ini adalah salah satu contoh dari gorengan ABA ya. Sebenarnya kalau ABA ini nggak bisa dilihat secara secara teknikal, tapi harusnya bandarmologi ya. Tapi it's okay, kita bahas secara teknikal. Secara teknikal pun nggak oke aja untuk ABA ya, nggak baik-baik aja untuk ABA. Kenapa bisa dibilang gitu? Bisa dilihat sebenarnya itu sebenarnya ABA walaupun harga sekarang 74 tapi dia akan cenderung turun. Tapi ini ya nggak bisa diprediksi. Seperti yang kata gue bilang, nggak bisa diprediksi. Karena dalam sehari aja dia bisa naik dan turunnya signifikan. Bisa naik sampai ini aja nih, kita ambil salah satu hari 70 sama 60. Hampir bisa naik dalam 20 poin. Artinya itu sangat-sangat mengerikan gitu loh. Jadi iya, saran gua jauh-jauhin deh untuk saham-saham gorengan, apalagi yang baru terjun ke pasar modal. Tapi kalau pengen nyoba apa, jangan masuk dulu karena pure gak menarik gitu lah. Harganya udah terlampau tinggi dan sangat tidak liquid. Oke, kita lanjut. Bank. Oke, BANK. Oke. Banknet Indonesia Syariah. Oke. Ini adalah salah satu case untuk yang namanya tidak bisa dilihat secara analisis teknikal. Kenapa? Karena dia baru IPO di tahun 2021. Untuk bisa, ini catatan ya, untuk bisa dilihat secara analisis teknikal, itu setidaknya harus melewati 6 bulan. 6 bulan setelah dia IPO atau setelah dia terjun ke pasar sekunder gitu. Kalau belum terjun selama 6 bulan, itu tingkat keakuratan dari analisis teknikal itu hanya sekitar 20% sampai 25%. Sisanya siapa yang berpengaruh adalah bandar ataupun gajah yang pada bermain gitu. Terus oke, kalau kita ngelihat secara bandarmologi ya, gua lihat di sini. Bentar. Kita ngelihat bank ya. Oke, bank. Gue ngeliat dari Januari. Oke, secara Januari ini dari mulai IPO ya. Dari mulai IPO bank itu sudah gajahnya udah melakukan distribusi gede-gedean. Average mereka adalah 1155. Sekarang harga bank itu 2040. Udah saatnya buang barang. Dia udah hampir selesai buang barangnya, tinggal buang barang besar-besaran. Jadi be careful untuk yang masuk di bank, silakan keluar aja daripada ntar kena ARB. Oke, untuk saham bank jangan pernah tergoda oleh saham-saham IPO ataupun yang naiknya udah signifikan. Oke, great untuk bank. Kita lanjut ya, yaitu adalah Pewon. Oke, Pewon. Pewon bisa dikatakan kalau kita ngelihat dari bentuk candlenya tersendiri di sini lagi pola kontinuitas ya. Pola kontinuitas artinya di sini dalam fase sideways. Ini tergambar dari momentumnya pun turun. Artinya dalam beberapa waktu Pewon akan bermain di area itu aja gitu. Bermain di area mana? Kita lihat bentar. Oke, jadi Pewon akan bermain di area 525, 575. Nggak akan jauh-jauh berkisar pola permainannya di sini. Apakah baik untuk
swing trading, main harian ataupun mingguan? Jawabannya sekarang harganya 5.50. Apakah baik? Berarti adalah resiko middle high gitu. Kalau gua pribadi nunggu di 525 lalu dijual di 575 gitu. Kalau misalkan pengen main di pewon kayak gitu, itu yang terbaik, main di area 525 sama 575. Jadi nggak usah pikir panjang apakah dia akan break apa enggak, karena volumenya belum mendukung untuk break kayak gitu. Sekarang masih masuk ke fase konsolidasi dan belum ada arah-arah untuk dia naik ataupun turun, akumulasi ataupun distribute gitu. Oke, itu yang terjadi untuk pewon. Ada lagi? Selanjutnya adalah waskita. Oke, kita cek waskita. Waskita. Oke, waskita kalau kita lihat bentuk candlenya itu udah mengarah ke hammer. Udah mengarah ke hammer berarti siap-siap akan terjadi perubahan tren. Trennya kemana? Apakah uptrend atau apakah downtrend? Who knows gitu loh. Who knows? Yang tahu hanyalah si gajah. Tapi dengan kondisi di mana dia akum tinggi di sebelum Februari di tanggal berapa nih? 27 Januari. Jadi kemungkinannya ini adalah koreksi normal untuk dari waskita. Jadi dia akan naik, kita akan naik. Kita lihat pakai indikator lainnya. Sini gue pakai indikator lain lah biar agak-agak beda lah. Kita pakai Bollinger Band aja. Nah, secara Bollinger Band dia sudah mendekati ke lower band atau ya sudah mendekati ke lower band. Sekarang masih menempel di middle band menuju ke lower band. Jadi kalau gue pribadi kalau belum masuk ke waskita jangan masuk dulu, wait and see dulu untuk waskita. Kapan titik masuk yang terbaik? Kalau gua nunggu dia di 1360, artinya di bawah 1400 baru kita mulai memantau waskita gitu. Kalau belum masuk ke 1400 atau 1360 jangan masuk dulu, wait and see. Terus bagi yang punya gimana? Bagi yang punya untuk averaging down sebenarnya udah telat gitu loh. Ya lebih baik wait and see, itu terbaiknya. Apakah dijual lebih baik? Gua pribadi enggak menyarankan menjual ya, karena salah satunya waskita kan adalah perusahaan atau bank BUMN. Jadi ya ngapain dijual? Anggaplah ngumpulin lot. Ngapain lu beli lot cuma slot 2 lot kayak gitu loh. Kenapa enggak lagi turun hajar terus, gak usah dijual-jual gitu loh. Punyalah target untuk mempunyai lot 1000 lot dalam satu emiten. Itu kerasa ikannya, kerasa manisnya kalau untung. Hehe. Oke, kita lanjut analisanya, yaitu adalah Telkom. Jadi ya untuk waskita sendiri ke depannya masih kecenderungan itu akan merah ya. Akan dibawa kecenderungan di bawah 14.25 dulu. Kita lanjut ke Telkom. Oke, Telkom siap-siap minggu depan sih, besok lah selama seminggu di bulan Maret minggu pertama akan mengalami kenaikan gitu. Akan mengalami kenaikan selama beberapa hari dulu. Kenapa? Karena di sini kita nggak bisa ngelihat di tanggal berapa nih. Di tanggal 23 Februari itu ngebentuk candle Morobozu atau bullish. Walaupun ada candle pola kontinuitas dia tanggal 24 Februari 25 Februari masih pola kontinuitas yang terbentuk. Dan gua pribadi dengan akumnya masih ada, jadi potensi untuk naiknya pun masih tinggi untuk beberapa hari ya, untuk dari Telkom. Jadi Telkom itu akan
manggung dalam beberapa hari gitu. Jadi yang udah punya kemarin ngumpulin di harga 3.200, selamat. Berarti saatnya take profit. Apakah akan naik terus seperti kasus di November sampai Desember? Lihat, November harga Telkom pernah menyentuh 2.600. Ada yang mau ngambil? Gak ada yang mau ngambil. Ada cut loss. Tapi mereka nyesel. 2 November harga 2.600. Tanggal 26 November. Artinya dalam waktu cuma 2 minggu, 3 minggu, harganya 3.400, naik 1.000 coy. Gila gak sih? Gila. Itu adalah salah satu dari ya keajaiban lah saham blue chip bisa naik sesignifikan kayak gitu loh, kayak Bank BRI, Telkom kayak gitu. Dan ini adalah momentumnya bisa jadi akan menjadi hal yang sama, mengikuti Bank BRI dari 1.800 atau 1.400 menuju 4.000, bisa jadi Telkom selanjutnya gitu. Kenapa gue berani ngomong kayak gitu? Karena salah satunya itu adalah volume asing yang masuk pada saat penurunan itu sangat-sangatlah tinggi kalau teman-teman perhatiin, kalau lu semua perhatiin. Oleh karena itu, gue makin yakin dalam beberapa hari ini Telkom akan manggung gitu loh. Apakah masih oke untuk masuk? Sebenarnya udah telat ya. Sebenarnya udah telat. Kalau gue pribadi sebenarnya udah telat untuk masuk. Tetapi kalau mau masuk, apakah oke? Kayak kita jangan pakai Bollinger Band. Kalau apakah masih oke untuk masuk, coba gue pakai indikator lainnya. Bentar, gue akan mencoba indikator MA. Bentar, gue setting. Silakan kalau teman-teman yang bukan laptop sekalian ngecek. Gue pakai MA-nya karena kita bermain di sini, berarti gue ubah. Di sini gue pakai MA moving average 20 dengan exponential moving average MA5 karena kita cuma ngeliat selama seminggu. Selama seminggu bakal seperti apa ya? Prok. Bakal seperti apa? Oke. Apakah mau? Oke. Apakah masih bisa untuk masuk? Karena dia baru menyentuh MA5 masih baik untuk masuk. Jadi masih oke untuk masuk kayak gitu. Walaupun keuntungan yang didapat paling gak signifikan banget, tapi masih oke untuk masuk untuk Telkom. Jadi masih oke untuk masuk untuk Telkom karena dia masih jauh banget dari MA20, masih dikatakan strong uptrend. Oke. Jadi masih oke kalau pengen masuk di Telkom. Berapa titik masuknya kalau pengen di Telkom? Kita lihat 3450 it's good. 3450 it's good atau 3440 it's good untuk masuk di saham Telkom. Jadi bukan 3490 tapi di 3450 atau 3440, nunggu di angka tersebut. Oke. Kita lanjut. Yaitu adalah ASI. ASI tadi udah ASI. Belum ya? ASI lagi downtrend, ASI lagi strong downtrend. Secara psychology market itu udah sampai titik psikologinya.
Nah, psikolognya artinya di sini sebenarnya adalah momentum untuk masuk ya, tapi masuk secara perlahan, bukan masuk secara dalam jumlah yang banyak. Artinya bisa dimaharin dulu, bisa di sekarang di angka sekarang 5.400 it's good, 5.400 it's good, atau kalau pengen menunggu di bawah lagi itu adalah 5.325. Apakah akan dibawa lebih menuju 4.800? Gue sendiri nggak yakin ya. Gue nggak yakin. Paling mentok juga hanya di 5.200 untuk dari ASI sendiri. Jadi tinggal sesuaikan aja profil resiko, jangan sampai ketinggalan kereta. Tapi apakah ini baik untuk masuk? Ini momennya untuk masuk. Tetapi sabar, bisa jadi manggungnya bukan di minggu depan. Tapi kalau pengen masuk silahkan aja, udah oke. Kita lanjut. Agro. Oke, kita lihat agro. Oke, agro udah terbentuk yang namanya pola. Kalau kita lihat dari bentuk candle ya, ini bisa lihat di bentuk candle. Bentuk candle dia udah ngebentuk yang namanya ini seperti mirip doji ataupun mungkin adalah hammer, adalah harami hammer mungkin, I don't know kayak gitu loh. Tapi ya yang jelas itu adalah pola reversal pembalikan arah. Jadi kecenderungannya agro akan mengalami potensi turun lebih tinggi dibandingkan potensi kenaikan. Itu untuk agro. Artinya kalau yang udah punya barang, gue pribadi menyarankan untuk keluar gitu. Artinya udah langsung melakukan take profit, jangan ditahan-tahan untuk dari agro itu sendiri gitu. Karena ini bisa dilihat dari momentum dari marketnya pun sudah mengalami penurunan, udah mulai masuk ke fase distribusi atau jual gitu. Jadi sebaiknya dijual. Jadi kalau untuk yang pengen masuk, apakah baik? Gue pribadi nggak menyarankan untuk masuk. Kalau untuk agro sendiri, apakah itu swing ataupun day trading, gue nggak menyarankan. Oke? Itu untuk agro. Mungkin dua emiten lagi. ICBP. Oke, kita bahas ICBP. Satu emiten. ICBP. ICBP lagi strong downtrend, lagi jauh dari MA20 pun itu jauh, artinya masih strong downtrend tapi udah mulai masuk ke pola kontinuitas. Jadi masih pola continuous, artinya masih melanjutkan downtrendnya, masih mengalami penurunan. Jadi kalau pengen masuk, apakah baik? Senin besok kemungkinan masih dalam kondisi merah hijau, masih standar. Kalau gue pribadi untuk long invest masuk aja di ICBP, nggak usah takut. Gue pribadi malah pengen masuk di ICBP ya. Kalau duit gue istilahnya ke yang lainnya karena sangat menggiurkan gitu di ICBP. Berapa untuk titik masuknya? Sekarang berada di titik support terkuatnya. Sekarang ada berada di titik support terkuatnya untuk dari ICBP. Ya gitu 8575. Jadi momentum masuk apakah baik? Baik. Artinya cicil perlahan. Atau kalau pengen menunggu lagi, masih ada harapan nih untuk turun. Silakan. Itu masih ngebuka lebar. Bisa di 8.475 ataupun 8.300. Jadi masih di angka kisaran di atas 8.000, pokoknya masih di atas angka 8.000. Jadi kalau udah menyentuh di bawah 8.500, cicil. Jangan pikir untuk take profit dulu. Cicil. Itu sebanyak-banyaknya kalau bisa. Itu saran gua kayak gitu ya. Kalau pengen di CBP, khususnya di CBP, nggak usah pikir panjang karena fundamentalnya baik. Jadi walaupun teknikal nggak mendukung, masuk aja, dikasih diskon gila-gilaan. Bayangin aja, November harganya adalah di kisaran 10.000, sekarang 8.000, artinya berapa puluh persen diskonnya sudah. Masa takut sih untuk masuk? Ya enggak sih? Secara minsan itu selera kita semua.
Dah. Udah jam udah jam 11, udah 1 jam. Terakhir gue bakal nge-share kemungkinan yang bakal manggung selama seminggu ke depan yang bakal manggung. Ini gue ngelihat ini based on akumulasi asing ya, akumulasi gajah. Itu ada Telkom, ada Bank BRI, ada MDKA, ada BTPS, ada Tower, ada Sido, ada Bank BJTM, ada MCAS, ada Mika, ada SCMA, ada Mior, ada BBKP, dan ada BRPT. Sekali lagi ya gue sebutin, ini yang berpotensi untuk dalam seminggu ke depan itu akan mengalami manggung selama minggu pertama. Ada Telkom, ada BBRI, ada MDKA, ada BTPS, ada Tower, ada Sido, ada BJTM, ada MCAS, ada Mika, ada SCMA, ada Mayora, ada BBKP, DMMX, dan BRPT. Artinya kalau lu punya salah satu emiten ini, siap-siap take profit. Kalau yang belum punya, bisa nih masuk ke watchlist. Silakan screening, silakan analisa kembali menggunakan teknikal, bandarmologi, ataupun fundamental kalau pengen mau invest. Oke? Makasih banyak udah 1 jam gua nemenin lu semua. Bagi yang pengen lihat tayangan ulangnya atau pengen lihat gimana sih layarnya tadi gua nganalisa, bisa lu tonton ini tayangan ulangnya itu ada di YouTube gua, yaitu adalah di Seni Pasar Modal. Klik aja Seni Pasar Modal, ada di sana. Ini akan gua upload hari ini sekitar jam 5 sore bakal gua upload. Jadi silakan review lagi. Ini list-list emitennya pun ada, nanti dilihatin. Silakan di review lagi. Untuk titik masuk berapa dan jualnya berapa, silakan tentukan sendiri. Silakan tarik dari support dan resisten gitu. Jadi nggak masalah. Oke, sampai jumpa di hari Minggu depan jam 10. Kita akan lanjutkan kembali nge-review USG apa yang akan terjadi seminggu dan seminggu ke depan dan membahas beberapa emiten. Thank you for watching dan see you next event. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.